Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan serial 3 landasan utama atau al-usul as-salasah. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengetahui masalah yang pertama yang wajib untuk dipelajari oleh muslim dan muslimah adalah mempelajari ilmu. Dan mempelajari ilmu telah kita jelaskan yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui petunjuk berdasarkan dalil. Jadi tatkala seseorang memahami petunjuk berdasarkan dalil itu merupakan sebab kebahagiaan. Ya, merupakan sebab kebahagiaan. Kemudian masalah yang kedua, ya, masalah yang wajib kita pelajari adalah setelah kita mengetahui ilmu, kita belajar untuk mengamalkannya. Jadi masalah yang kedua adalah ini juga merupakan sebab kebahagiaan. Jadi masalah yang kedua adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah setelah kita mengetahui, tinggal bagaimana kita mengamalkan atau mempelajari dan belajar bagaimana ilmu yang sudah kita ketahui itu kita amalkan. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu ya merupakan buahnya ilmu. Mengamalkan ilmu adalah buahnya ilmu. Kalau kita telah belajar ilmu tapi tidak ada pelaksanaannya, tidak ada prakteknya, berarti ilmu yang kita pelajari itu tidak ada manfaatnya. Bahkan kalau memang sengaja misalnya kita meninggalkan untuk mengamalkan ilmu, berarti ini sebuah musibah, ya kan? Merupakan musibah. Kenapa? Karena orang yang tahu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu tidak sama dengan orang yang bodoh, yang tidak tahu. Kenapa? Hujjah telah sampai kepadanya. Hujjah telah sampai kepadanya. Hujjah telah nampak kepadanya. Oleh karena itu dalam sebuah nazam, alimun bi ilmihi lam ya'malna mu'azzabun min qabli mubadil wasan. Orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini bahayanya, musibah bagi orang yang telah tahu tapi tidak mengamalkannya. Tapi bukan begini, udah kalau begitu saya nggak usah belajar aja, usah ngaji. Itu juga bahaya juga, rugi juga nantinya itu akan disiksa dengan sebab berpalingnya dari belajar. Maju mundur, maju kena, mundur kena juga. Karena bahkan lebih berbahaya lagi juga. Bisa jadi yang berpaling dari mempelajari ilmu salah satu pembatal di antara pembatal keislaman, kan? Bahaya juga, sama-sama bahaya. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya musibah tatkala seseorang sudah mengetahui ilmu dan sengaja meninggalkan untuk mengamalkan ilmu. Kenapa? Alasannya karena manusia atau seseorang apabila
sudah tahu, seseorang apabila sudah tahu kebenaran dan sudah membedakan mana yang benar dan mana yang batil, kemudian setelah itu dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui, ini musibah. Dan penyebab yang menyebabkan seseorang tidak mengamalkan ilmu itu, kata ulama atau berdasarkan dalil, tidak lepas dari dua kondisi. Kalau ada seseorang yang sudah tahu kebenaran, ya, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, namun kok tidak diamalkan ilmu itu? Tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan penyebab yang menyebabkan seseorang itu tidak mengamalkan ilmu. Keadaan yang pertama bisa jadi dia itu belajar, namun belajarnya itu untuk dipuji. Jadi pendorong yang mendorong seseorang itu belajarnya itu adalah untuk dipuji, untuk disanjung. Oke. Itu bisa jadi penyebabnya, makanya dia tidak mengamalkan ilmunya. Tentunya perkara ini merupakan, naudzubillah, merupakan perkara yang sangat berbahaya. Karena orang yang pertama kali yang akan di antara orang yang di antara penyebab api neraka dinyalakan pertama kali itu, api neraka dinyalakan disebabkan orang yang mempelajari ilmu untuk dipuji, yang mengetahui ilmu Al-Quran tapi dalam rangka untuk dikatakan seorang yang hafal Al-Quran. Nah, itu penyebab api dinyalakan itu yang paling pertama disungkurkan, bukan. Yang pertama kali disungkurkan ke dalam api neraka itu adalah orang yang belajarnya ini ingin disanjung, ingin dipuji. Dalam hadis yang panjang dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ada seseorang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, ya. Namun dipanggil orang tersebut, dia mengetahui akan kenikmatan yang telah dia pelajari, yang telah dia ketahui. Kemudian ditanya, apa yang telah kau amalkan dengan apa yang telah kau ketahui dari ilmu Al-Quran, ilmu agama, gitu. Dia menjawab dengan bangganya, aku telah belajar ilmu, aku telah mengajarkannya, aku telah membaca Al-Quran karenamu, katanya. Tapi kata Allah, kadzabta, kau bohong. Tuh, Allah kan mengetahui mana orang yang belajarnya karena Allah, mana orang yang belajarnya karena ingin dipuji saja. Kata Allah, tidak, kau dusta. Kamu belajar ilmu agar disebut orang yang pandai. Kamu baca Quran agar disebut orang yang ahli Quran. Sudah di dunia dikenal bahwa Anda orang yang alim, Anda orang hafiz, gitu. Kemudian orang ini salah satu orang yang diperintahkan oleh Allah disungkurkan yang pertama kali ke dalam api neraka. Itu ya. Kalau ada orang yang tidak mengamalkan ilmu, dengan ilmu yang telah diketahui dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, tapi kosong dari pengamalan. Penyebab yang pertama karena tujuan dalam menuntut ilmunya ingin dipuji. Ya. Sisi yang kedua, penyebab yang menyebabkan seseorang itu tidak mengamalkan ilmu, padahal sudah tahu, ya, kalau bukan karena tujuan ria, malas. Yang kedua, malas, padahal udah tahu gitu. Tapi menuntut ilmunya insya Allah ikhlas. Tapi kenapa tidak diamalkan? Haroream. Maka, haroream pisan itu berat. Ini gak boleh, ini gak boleh. Malas, udah, malas. Ini juga musibah enggak? Musibah juga. Karena orang yang tahu tidak sama dengan orang yang bodoh. Karena dia sudah mengetahui. Karena dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Dia telah mengetahui kebenaran berdasarkan dalil. Telah sampai kepadanya hujah. Yang malas pun juga tetap
penyebab yang menyebabkan dia tidak mengamalkan ilmu tapi malas, tetap ini bahaya. Jadi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita itu seperti penuntut ilmu, seperti bejana yang membawa ilmu, bejana yang di dalam bejana itu berisi ilmu dan juga menyampaikan manfaat kepada yang lainnya, seperti bisa memberikan manfaat orang dengan bejana yang di dalamnya ada air, yang di dalamnya ada ilmu, gitu kan? Kalau seumpama orang yang membawa bejana, yang diisi di dalam bejana itu ilmu, yang diisi dalam bejana itu air, orang bisa menggunakan air tersebut bermanfaat untuk yang lainnya. Tapi dia si bejana itu tidak mendapatkan manfaat dengannya. Ya, kenapa? Nah, jangan seperti itu. Sebagai penuntut ilmu itu seperti lilin. Lilin itu bisa memberikan manfaat, cahaya, tapi ternyata tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, maka apabila kita semuanya ingin mendapatkan keberkahan ilmu, apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Jadi apa yang telah kita ketahui dari perkara-perkara yang wajib, kita berusaha belajar untuk mengamalkan yang wajib-wajib yang telah kita ketahui. Kalau kita sudah mengetahui ilmu ya berdasarkan dalil sunnah-sunnah gitu ya, yang sudah kita ketahui dari hadis-hadis Nabi SAW yang sunnah-sunnah, kita berusaha untuk belajar bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Apabila kita umpamanya sudah belajar tentang hukum-hukum sholat, begini-begini tentang hukum-hukumnya, kita usahakan untuk mempraktekkan apa yang telah kita ketahui dari hukum-hukum sholat. Ya. Jadi hendaklah kita usahakan untuk mengamalkan yang wajib yang telah kita ketahui, dan usahakan juga kita belajar untuk mengamalkan yang sunnah dari apa yang telah kita pelajari. Nah, insya Allah dengan seperti itu ilmu yang kita dapatkan akan semakin berkah. Bahkan akan ditambah lagi ilmu, akan diberikan ilham lagi ilmu. Karena wa may yattaqillah wattaqullah wa yu'allimkumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dalam ayat lain yang panjang, wattaqullah wa yu'allimkumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, ya amalkan. Di antara bentuk ketakwaan itu mengamalkan apa yang telah dipelajari. Yu'allimkumullah. Pasti Allah akan mengajarkan kepada kalian. Nah, bahkan salah satu cara agar kita tidak lupa dengan ilmu yang kita pelajari, caranya dengan mengamalkan ilmu. Caranya dengan mengamalkan ilmu. Kata ulama, kunna nasta'inu bil hadis ala hifdihi bil amal. Dulu kami minta bantuan untuk menghafal hadis, ya, dengan mengamalkan hadis itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu masalah yang kedua. Berarti masalah yang kedua kita merupakan ini sebab kebahagiaan juga, bahwa kita setelah mengetahui ilmu petunjuk berdasarkan dalil, yuk kita belajar bagaimana kita mengamalkannya. Belajar untuk mengamalkannya. Dan inilah yang selayaknya yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nikmat. Enggak semua orang dapat ilmu. Jangan sampai kita mengira hanya uang aja gitu ya, nikmat itu. Ketika kita dianugerahi oleh Allah ilmu, pengetahuan kita, tahu sunnah, tahu syirik, tahu bid'ah gitu kan, itu nikmat. Ya. Jadi ilmu itu adalah nikmat. Bukan uang saja nikmat itu. Ilmu itu adalah anugerah.
Maka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu banyak. Salah satunya adalah anugerah kita diberikan pengetahuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Maka salah satu bentuk bagaimana gitu ketika kita mendapatkan anugerah, tentu kita bersyukur dengan anugerah tersebut. Dan cara syukur kita dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita baik di dalam beribadah. Jadi semakin kita nambah ilmu, semakin harus banyak ibadahnya. Jadi salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita ilmu, tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang seseorang yang menulis hadis, lalu dia memperbanyak catatan tentang ilmu hadis. Jadi ada seseorang yang semangat dalam menulis ilmu hadis, bahkan banyak sekali yang laki-laki tersebut mencatat ilmu hadis. Itu kan anugerah. Nikmatnya dia mencatat ilmu tentang hadis. Ketika ditanya tentang seseorang yang punya banyak ilmu hadis yang dia catat, maka kata Imam Ahmad, yan bagi an yaksurul amala bihi, selayaknya dia memperbanyak untuk mengamalkannya seukuran bertambahnya dia dalam ilmu hadis. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, sabilul ilmi mislu sabilil mal. Jalannya ilmu seperti jalannya harta. Innal mala idza zada zadat zakatu. Sesungguhnya harta apabila bertambah pula zakatnya. Begitu pula masalah ilmu. Kalau hari demi hari kita dapat ilmu, maka harus dizakatkan. Zakatnya ilmu itu apa? Mengamalkannya. Tentu nasihat yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan nasihat yang paling indah, ya, kalimat yang sangat agung, yang selalu harus direnungkan oleh kita semuanya, mengoreksi keadaan diri kita, ya, bagaimana setelah kita mendapatkan ilmu. Jadi kita harus belajar untuk mengamalkan ilmu. Ketika kita mengamalkan ilmu, itu adalah sebab kebahagiaan. Ketika kita tidak mengamalkan ilmu, itu penyebab kerugian dan musibah. Kemudian masalah yang ketiga, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, al-mas'alatu tsalisatu ad-da'watu ilaih. Jadi masalah yang ketiga adalah mendakwahkannya, yaitu berdakwah. Ya, berdakwah. Ini yang wajib kita pelajari juga bagi setiap muslim dan muslimah. Yaitu berdakwah kepada yang telah dipelajarinya. Maksudnya apabila seseorang telah belajar, apabila seseorang telah mengetahui kebenaran, apabila seorang telah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, kemudian seseorang itu mengamalkan apa yang telah dia ketahui, apa yang tersisa baginya? Udah belajar, tahu kebenaran, kemudian alhamdulillah berusaha sudah diamalkan, apa yang tersisa baginya? Setelah belajar, setelah mengamalkan, ada perkara yang lain yang ketiga, mengajak kepada ilmu yang telah didapatkannya, atau berdakwah kepada ilmu yang telah diketahuinya, mengajak kepada kebaikan yang telah dia dapatkan. Dia kan nikmat tuh dengan ilmu yang telah dia ketahui, dengan pengamalan dengan ilmu yang telah dia ketahui. Jangan egois, hanya dirinya saja yang tahu akan kebaikan itu.
tapi mesti disebarkan. Karena ilmu itu kan kebaikan. Ilmu itu adalah cahaya. Maka jangan sampai kita sendiri hanya menahan cahaya itu untuk diri kita sendiri, tidak menyampaikannya kepada selain kita. Gitu. Dan tidak akan sampai ilmu yang ada di dalam diri kita dan juga yang telah kita amalkan, kecuali dengan menyebarkannya, dengan mendakwahkannya. Kalau hanya sekedar dipendem oleh diri sendiri, bagaimana tersebar? Ilmu yang telah sampai kepada kita sekarang ini, penyebab sampainya kenapa? Karena para sahabat telah menyampaikannya dari Nabi SAW. Kemudian, ya seperti itu. Para sahabat telah menyampaikan ilmu dari Nabi SAW. Lalu diterima oleh para tabi'in, kan? Para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Kemudian para tabi'ut tabi'in, demikian terus sampailah ilmu kepada kita. Sampailah ilmu kepada kita karena adanya estafet antara sahabat ambil ilmu dari Nabi. Tabi'in ngambil ilmu dari sahabat. Tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in. Dan seterusnya para ulama estafet sampailah kepada kita. Ya. Sampailah kepada kita. Maka ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu tadi, jangan menahan ilmu itu ada di diri kita, tapi sebarkanlah. Namun di antara musibah, ada sebagian orang yang telah Allah berikan anugerah ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan di dalam dadanya pemahaman, pengetahuan, pengamalan, dan Allah berikan taufik kepada seorang hamba demikian untuk mengamalkan ilmu tersebut, diberikan taufik oleh Allah, pemahaman, kemudian diamalkan. Tapi masalahnya yang musibah itu tidak memberikan efek kepada orang yang sekitarnya. Ada di sekeliling, di tempat yang di kampungnya, misalnya manusia yang terjerumus kepada kesyirikan, atau orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Dia tidak pernah mengajak kepada seorang pun. Dia tidak berdakwah kepada orang yang terjerumus dengan kesyirikan. Dia sama sekali tidak berdakwah kepada orang yang di sekelilingnya sama sekali yang terjerumus bergelimang dengan dosa. Ini termasuk musibah sebenarnya. Ini termasuk musibah. Ya setidaknya ya yang sekitar kita, keluarga kita, yang di rumah dulu gitu. Kalau ilmu yang telah kita pahami, kemudian telah kita pelajari, hanya di diri kita, nggak ada efek dengan yang ada di seputar kita, ini musibah sebenarnya. Dan ini bukan petunjuk Nabi SAW. Nggak ngikutin petunjuk Nabi SAW. Nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW. Karena tuntunan Nabi SAW itu apabila seseorang belajar, maka hendaklah dia berusaha untuk mengajarkan atau menyelamatkan orang dari kesesatan kepada petunjuk. Itu petunjuk Nabi SAW. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada saya. Hanya jangan cukup dengan diri sendiri saja. Nggak usah seperti itu. Musibah kalau hanya cukup dengan dirinya sendiri gitu. Tapi berusaha untuk memberikan warna dengan orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan doa dari Nabi SAW dengan mendapatkan kasih sayang. Nabi SAW mengatakan, naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'. Allah akan memberikan rahmat. Allah
akan memberikan kasih sayang kepada siapa? Seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu. Sesuatu aja yang didengar dari kami. Faballaghahu kama sami. Lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Jadi ada sesuatu yang didengar dari Nabi, lalu dia sampaikan, maka Nabi SAW mendoakannya kepada orang yang menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Hanya satu maklumat, pengetahuan yang dia dengar. Bagaimana kalau seandainya dia memiliki banyak ilmu, pengetahuan dari hadis-hadis Nabi SAW, dari keyakinan, banyak sekali. Kemudian dia tidak memberikan manfaat kepada seorang pun, dia tidak mengajar seseorang pun dari orang yang seputarnya. Bagaimana? Tapi kalau tentunya musibah. Tapi tatkala dia menyampaikan, bahwa Nabi SAW mengatakan, ucapan yang paling baik itu adalah yang mengajak kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, daripada orang yang berdakwah. Berarti mengajak kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada organisasi tertentu, kelompok tertentu, komunitas tertentu, tapi berdakwah kepada Allah, bukan memperkokoh, memperkuat komunitas tertentu, organisasi tertentu, tidak. Tapi tidak ada orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Karena termasuk orang yang tidak ikhlas adalah yang berdakwahnya bukan kepada Allah, bukan mendekatkan orang kepada Allah, tapi menguatkan untuk diri pribadinya, menguatkan kepada organisasinya. Walaupun salah. Itu kata Ibnu Utsaimin, ya. Kul hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, ajak kepada Allah, bukan ajak kepada diri pribadi, pada kelompok ya, atau organisasi, tidak. Itu bagian daripada orang yang tidak ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya di sini orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdakwah kepada Allah, ya, berdakwah kepada ilmu ini yang telah kita pelajari dengan dua hal, dengan dua perkara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan tidak semua orang kan bisa di mimbar, enggak semua orang bisa di mimbar. Makanya bagaimana sih berdakwah itu? Jadi berdakwah dengan ilmu yang telah kita pelajari itu bisa dengan dua hal. Jadi sekali lagi, di antara penyebab yang menyebabkan seseorang itu adalah bahagia adalah berdakwah dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Dan berdakwah kepada ilmu yang telah dipelajarinya bisa dengan dua hal. Bisa dengan lisan, berarti di mimbar menyampaikan dengan lisannya, atau dengan tulisan dia mengarang itu, atau itu sama, ya, dengan lisannya atau dengan karangannya. Ya, ada yang mampu seperti itu juga berdakwah. Bisa juga dengan tauladan, dengan contoh. Tidak berkata-kata, tapi dengan perbuatannya dia sudah berdakwah dengan orang yang seputarnya. Walaupun dia sebenarnya tidak menyampaikan di mimbar, tapi dia dengan tauladan atau dia mengajak orang bagaimana bisa menyampaikan kepada yang lain yang punya kemampuan untuk menyampaikan. Itu juga bagian daripada atau cara dalam rangka berdakwah untuk memberikan warna dengan orang yang sekitarnya. Dan ada perkara yang lain yang selayaknya diperhatikan oleh kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah dakwah ini mesti mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Gitu. Apa kalau kita melihat manusia yang ada di seputar kita terjerumus ke dalam
kesyirikan. Terus ada juga di seputar kita orang yang terjerumus dengan kemaksiatan. Mana yang mesti didahulukan di dalam berdakwah? Apakah mengingkari kemaksiatan, lalu meninggalkan orang yang berbuat kesyirikan? Bagaimana? Yang dimaksud al-aham fal-aham itu yang paling penting, sebelum penting. Ketika ini ada orang yang minta kepada wali, kepada kuburan, gitu kan, terjerumus, gitu, ya, menjadikan orang soleh itu sebagai pelantara yang bisa menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah, kan gitu. Saya mah orang kotor, gitu kan. Saya malu kalau langsung minta kepada Allah. Udah, saya mau minta kepada orang yang soleh saja, gitu. Melalui perantara orang yang soleh, biar menyampaikan kebutuhan-kebutuhan saya kepada Allah. Dijadikan pelantara orang soleh. Ini kan syirik. Ketika di seputar kita banyak yang seperti ini, kemudian di sini ada yang berzina, ada yang minum arak, maka yang perlu didahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Berarti mengobati dulu orang yang terjerumus kepada kesyirikan sebelum mengingkari yang berzina, minum arak. Ini perkara yang paling penting. Jadi dahulukanlah yang paling penting sebelum yang penting. Itu juga penting. Tapi rubah dulu orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ingkari dulu dengan hikmah tentunya. Dengan hikmah, dengan bijaksana gitu, untuk memahamkan bahwasanya yang menganggap dirinya tidak melakukan kesyirikan pada dasarnya karena padahal sebenarnya itu zat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Sebenarnya itu orang-orang musyrikin dahulu juga mengatakan wala liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka yang diibadahi, malaikat, orang-orang soleh, wali, dalam rangka mendekatkan kami di sisi Allah lebih dekat lagi. Kan gitu tujuannya. Nggak menyangka bahwa walaupun namanya pelantara, syafaat, mau dengan nama-nama yang lain, syirik itu tetap aja syirik. Karena kalau kita minta, hendaklah minta kita kepada Allah. Kenapa mesti melalui pelantara, mayit, Rasul, orang soleh itu minta kepada mayit sebenarnya, walaupun alasannya sebagai pelantara. Nah, ini harus diubah pemahaman ini, subhat ini, untuk dihilangkan oleh orang yang sedang berdakwah kepada Allah, lebih mendahulukan yang penting, yang paling penting sebelum yang penting. Ketika ada di seputar kita, itu hal yang paling harus diperhatikan tatkala kita sedang berdakwah. Karena ketika kita membangun dakwah itu di atas pondasi yang benar, maka akan kokoh setelahnya. Tapi kalau kita berdakwah harus perkara-perkara yang sebelum yang penting, perkara-perkara yang misalnya mengingkari riba, mengingkari zina, itu dulu, tapi pondasi tidak dibenahi, maka seperti kita membangun rumah, pondasinya tidak diperkokoh, bangunannya sudah bagus, nanti akan runtuh, nanti akan roboh. Ini yang perlu diperhatikan juga tatkala kita ketika kita berdakwah kepada Allah, dahulukan dulu, dakwahkan dulu kepada tauhid, ingkari kesyirikan, sehingga jika telah terrealisasikan hal itu, baru berdakwah kepada mereka apa yang lebih penting lagi setelah itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang keempat, ini juga sebab kebahagiaan. Ya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, as-sabru 'alal adzafi, bersabar menghadapi gangguan. Yang berdakwah kepada Allah mesti menguatkan dirinya, mesti mempersiapkan dirinya bahwa jalan ini, jalan dakwah ini bukan diwarnai dengan bunga yang rindang, yang nikmat gitu.
ya, tapi mesti dipahami bahwasanya jalan dakwah itu diliputi dengan gangguan, diliputi dengan berbagai macam hal yang dibenci. Itu. Ya. Gitu. Oleh karena itu kewajiban seorang yang berdakwah kepada Allah harus ada di hadapan matanya, bahwasanya kadang dia itu akan diganggu, kadang dia itu akan diuji, kadang dia itu akan diperangi, kadang dia itu akan dilecehkan, kadang dia itu akan mendapatkan berbagai macam gangguan di dunia. Nah, makanya harus belajar masalah kesabaran. Harus belajar masalah sabar ini. Ya mesti tahan gangguan. Nah, untuk belajar sabar itu bagaimana? Dengan dua hal. Pertama, bahwasanya dia sedang menempuh jalannya para nabi. Udah ingat, para nabi juga zaman dahulu dapat banyak gangguan dari umatnya. Jadi akan belajar sabar. Dia juga akhirnya terhibur. Nabi juga dulu diuji, dicaci maki, dan lain sebagainya. Akhirnya dia sabar ketika tertimpa sesuatu hal gangguan di dalam berdakwah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana belajar kita sabar itu? Bahwasanya dengan banyak rintangan yang menimpa kepadanya dalam berdakwah itu, dia akan mendapatkan pahala dari Robnya. Jadi akan sabar karena akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala itu tergantung banyaknya gangguan. Semakin banyak gangguan, semakin pahalanya menjadi besar. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, Ayun nas asyaddu bala'an, siapakah yang paling banyak mendapatkan gangguan, yang paling banyak mendapatkan ujian? Nabi SAW menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabi adalah manusia yang paling banyak gangguan. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa dengan nabi dan yang serupa dengan nabi yang mengikuti Nabi SAW, para nabi SAW. Karena seseorang itu akan diuji seukur dengan agamanya. Ketika semakin kuat agamanya, semakin banyak ujian. Ketika lemah agamanya, kurang juga ujiannya. Jadi tanda seseorang itu dicintai itu adalah orang yang banyak mendapatkan ujian dan gangguan di dunia. Maka dari situ dia akan bersabar walaupun banyak gangguan yang menimpanya. Bersabar dalam jalan dakwah dengan berbagai macam tantangannya yang datang di dalam perjalanannya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sebab-sebab kebahagiaan itu, kalau kita ringkas, ada 4. Pertama, mempelajari ilmu. Yang kedua, mempelajari untuk mengamalkan ilmu. Yang keempat, mempelajari untuk mendakwahkan kepada ilmu yang telah dipelajari dan telah diamalkan. Yang keempat, mempelajari bagaimana bersabar untuk menghadapi gangguan-gangguan di tengah berdakwah kepada ilmu dan pengamalan ilmu. Nah, dalilnya yang menunjukkan bahwasanya 4 masalah ini merupakan sebab kebahagiaan, dan kalau seandainya tidak melakukan 4 sebab ini berarti rugi, karena manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali yang mengamalkan 4 sebab ini. Jadi sebab-sebab kebahagiaan itu adalah 4. Kalau tidak mengamalkan 4 sebab ini berarti rugi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Bahwasanya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Jadi seluruh manusia berada dalam kerusakan. Ditekankan oleh Allah dengan 3 penekanan. Sumpah, demi masa. Inna wal asr. Innal insa, ada huruf inna, penekanan yang kedua. Lafi husrin, ada lam taukid, ini juga penekanan. Ada 3 penekanan. Seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian.
kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa mereka yang dikecualikan oleh Allah? Yang barusan telah dijelaskan. Amanu, mereka beriman, ya. Fata'allamu, mereka belajar. Fa'amilu, lalu mereka mengamalkan apa yang telah dipelajari. Fasobaru, lalu mereka bersabar. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 4 masalah tadi itu penyebab yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi inti surat Al-Asr kita simpulkan bahwa manusia itu ada 2 golongan. Manusia itu ada 2 golongan. Golongan pertama adalah mereka orang-orang yang merugi. Golongan yang pertama itu. Golongan yang kedua, manusia itu adalah mereka orang-orang yang bahagia. Mereka orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang beruntung itu siapa? Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beramal soleh, mereka orang yang saling berpesan dengan kebenaran, dan mereka orang yang saling berpesan dengan kesabaran. Maka barang siapa yang menyempurnakan 4 sifat ini, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang sempurna dan kebahagiaan yang abadi, kemuliaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Namun bila terlewatkan sesuatu dari 4 sifat tadi atau 4 sebab tadi, maka akan terlewatkan juga kebahagiaan seukuran apa yang dia lewatkan dari 4 sifat tadi, dan akan mendapatkan kerusakan, akan mendapatkan kerugian sesuai dengan dia lalai atau berpaling dari apa yang selayaknya dia lakukan. Seperti itu. Itu saja mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya manusia berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Asr itu ada 2 kelompok. Ada yang rugi, ada yang beruntung, yang bahagia. Yang rugi berarti yang tidak mengamalkan 4 sifat tadi, 4 sebab tidak. Yang beruntung adalah yang mengamalkan 4 sifat tadi atau 4 sebab tadi. Tapi kalau sebagian-sebagiannya begitu juga, tidak sempurna kebahagiaannya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.